Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Masih tentang sebuah tragedi yang ada di Indonesia. Namun sebelum lanjut, gua mau meminta maaf dan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Dan video ini tidak bermaksud untuk membuka luka lama, tapi hanya untuk mengingatkan kita bahwa ada tragedi besar kala itu yang menggegerkan Indonesia, dan untuk pembelajaran dan juga wawasan kita. Lanjut ke videonya. Di tragedi Paiton tahun 2003, sejarah kelam kecelakaan bus terbakar yang menewaskan 51 orang siswa SMK 8 Oktober 2003 menjadi salah satu tragedi kecelakaan maut terbesar dalam sejarah transportasi Indonesia. Sebuah bus yang mengangkut siswa dari SMK Yapemda 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terbakar dan menewaskan semua penumpang yang ada di dalamnya di daerah sekitar PLTU Paiton. Kejadian itu juga yang akhirnya menjadi revolusi keselamatan transportasi di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan, berisi kewajiban adanya kelengkapan palu pemecah kaca pada setiap moda transportasi umum darat. Kini semua bus diwajibkan memiliki palu pemecah kaca, apar, alat pemadam api ringan, dan pintu darurat. Perangkat sederhana ini berupa palu dengan kepala terbuat dari baja dengan desain meruncing pada ujungnya. Bagian runcing ini memudahkan dalam membuat titik pecah kaca, bahkan yang terbuat dari safety glass sekalipun. Dan sekarang kita masuk ke kronologi tragedi Paiton 2003. Jadi ratusan siswa kelas 2 Sekolah Menengah Kejurusan Yayasan Pembina Generasi Muda yaitu Yapemda 1 Sleman melakukan karya wisata atau study tour mereka di Bali. Saat perjalanan dan menaiki bus AO Transport, ada 3 bus yang berangkat membawa para siswa ini. Di perjalanan bis nomor 3 ini kayak dapet pertanda gitu, selalu berkendala di perjalanan. Jadi bus nomor 3 ini mengalami pecah kaca, jadi sempat kesangkut listrik. Sampai akhirnya mereka sampai nih di tujuan dan melakukan aktivitas di Pulau Bali dengan suasana gembira. Dan mereka selesai, mereka pun hendak pulang ke kota asal mereka di Sleman, Yogyakarta. 3 bus melaju beriringan tak lama usai azan Isya berkumandang. Saat masuk ke daerah Banyuglugur Paiton, jadi sebuah truk kontainer dari arah berlawanan ini pindah jalur karena ingin menyalip. Namun minimnya penerangan jalan membuat truk kontainer menabrak bus nomor 2 yang nggak sempat menghindar. Nggak sampai di situ, bagian belakang bus juga ada sebuah truk tronton yang langsung menghantam dan akibat mendadak berhenti dari depan. Tangki solar dari truk kontainer mengalami pembocoran, sehingga hal ini bermula adanya percikan api sampai membakar bagian depan bus. Banyak barang bawaan yang mudah terbakar dalam bus membuat api semakin membesar. Dan saat itu penumpang bus mencoba membuka pintu belakang ya. Namun karena truk tronton menghantam di belakang, sehingga itu sulit banget untuk dibuka. Lalu beberapa warga setempat yang melihat kejadian tersebut juga ikut mencoba untuk membuka pintu bus bagian belakang. Bahkan mereka mencoba melempar batu dengan harapan kaca bus bisa pecah, sehingga para penumpang dapat keluar. Namun saat itu para siswa nggak berani melompat keluar, meskipun kaca bus sebenarnya udah pecah. Lalu selain karena posisinya tinggi, kobaran api yang sangat besar juga membuat sulit untuk evakuasi. Jadi warga setempat nggak bisa berbuat banyak. Dan mereka hanya bisa mendengar teriakan minta tolong dari penumpang bus yang sangat menyayat hati. Gak lama kemudian terjadi ledakan kecil yang membuat warga jadi mundur untuk menyelamatkan diri juga. Dan besarnya kobaran api membuat suara teriakan siswa SMK Yapemda 1 kian melemah dan menghilang. Para siswa itu bersama dengan guru mereka tewas mengenaskan terbakar dalam kobaran api di dalam bus tak jauh dari pintu PLTU Paiton. Padahal awalnya itu bis nomor 3 yang kayak dapat kendala di perjalanan. Tapi takdir berkata lain, ternyata bus nomor 2 yang gak bisa disangka-sangka mengalami kejadian tragis ini. Di tengah kepanikan para penumpang, 2 kru sopir bus justru berhasil melarikan diri. Kernet bus yang bernama Budi Santoso selamat lantaran bisa memecahkan kaca pintu depan.
Budi selamat dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, namun beberapa hari kemudian Budi akhirnya meninggal dunia. Sementara sang sopir Armando juga selamat setelah melompat dari bus. Sopir bus Armando, sopir truk trailer, kozin, dan kernetnya, Imam Syafi'i ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Dan di sini ada sedikit cerita mistis setelah kejadian atau setelah peristiwa mengenaskan itu. Beberapa warung di sekitar tempat kecelakaan memilih untuk menutup usahanya. Alasannya karena masih terbawa perasaan sedih, takut, ngeri, dan lain sebagainya. Konon, penjaga sekolah sempat menemukan kejadian mistis. Ia mengaku kerap didatangi sosok arwah gentayangan saat berkeliling sekolah di malam hari, tepat di ruang kelas. Dan ia melihat para siswa dan guru sedang belajar mengajar dan juga riuh dengan suara yang cukup riuh juga. Tapi ia begitu terkejut tampak para murid dan guru dengan wajah dengan tubuh gosong seperti hangus terbakar. Di lokasi kejadian juga terdapat cerita mistis yang dialami oleh pengendara. Beberapa pengendara yang lewat di malam hari kerap dihantui dengan penampakan sebuah bus yang berhenti di pinggir jalan. Bagian dalam bus terlihat tenang, akan tetapi para siswanya dengan tubuh gosong melihat ke arah pengendara dengan tatapan yang kosong. Dilansir dari akun Twitter @kisahtanahjawa, ada sosok misterius yang membuat terjadinya kecelakaan naas itu. Sosok hitam yang besar mengikuti bus tersebut dari kota asalnya. Saat di Bali, sosok itu berhenti mengikuti, kemudian saat bus hendak pulang, sosok hitam besar itu kembali mengikuti bus nomor 2. Menurut akun tersebut, sosok hitam ini yang membuat seolah bus nomor 2 ini nggak terlihat oleh pengendara lain. Maka dari itu, truk kontainer berani menyalip lajur kanan karena nggak melihat ada kendaraan dari arah berlawanan. Padahal saat itu bus nomor 2 tengah melaju. Di luar dari cerita mistis, memang jalan di kawasan Paiton dan Probolinggo terkenal dengan jalur tengkorak karena kontur jalan yang bergelombang, tikungan, dan tanjakan, serta kondisi samping jalan ditumbuhi ilalang dan tanaman liar. Setelah kejadian kecelakaan bangkai bus nomor 2 itu nggak langsung diangkut sehingga dijadikan monumen kecelakaan. Hingga tahun 2008 bus tersebut disingkirkan, dan saat itulah berbagai cerita mistis kerap menghantui daerah tersebut perlahan hilang. Terlepas dari hal mistis, balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Kalau aku pribadi percaya akan adanya mistis atau hal gaib, tapi kecelakaan ini pun terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Betul ya. Terlepas dari hal mistis, balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Kalau gue pribadi percaya akan adanya mistis atau hal gaib, tapi kecelakaan ini pun terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah untuk para korban. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.